Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Febriwandi dengan NIM 234110620. Saya dari kelas 2A dengan prodi D3 Kebidanan Padang, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer pertemuan ke-11 dengan dosen mata kuliah yaitu Pak Doni. Video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip promosi kesehatan. Yang pertama kita akan mengetahui dulu apa sih itu promosi kesehatan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1948 Menkes SK 7 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Namun, menurut WHO, promosi kesehatan ini sebagai the process of enabling individual and communities to increase control over the determinants of health and thereby improve their health, yaitu proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Lalu bagaimana tujuan promosi kesehatan ini? Yang pertama bertujuan untuk program, yaitu berefleksi dari fase sosial dan epidemiologi berupa pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan program ini juga disebut tujuan jangka panjang, contohnya seperti mortalitas akibat kecelakaan kerja pada pekerja menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan 5 tahun. Yang kedua, bertujuan untuk pendidikan, di mana dimasukkan ke dalam pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan ini merupakan tujuan jangka menengah. Contohnya seperti cakupan angka kunjungan ke klinik perusahaan meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan di sana selama 3 tahun. Lalu bagaimana sasaran promosi kesehatan ini? Yang pertama ada sasaran primer atau primary target, yaitu masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Yang kedua ada sasaran sekunder atau secondary target. Pada sasaran ini pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Yang ketiga ada sasaran tersier atau tertiary target. Sasaran ini kepada kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum. Lalu sasaran ini juga berfokus kepada ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak, serta bersasaran kepada anak sekolah yang dimana materinya tentang kesehatan remaja dan sebagainya. Namun secara spesifik promosi kesehatan ini malah terbagi 4. Yang pertama ada perorangan dan keluarga, di mana perorangan ini akan memperoleh informasi kesehatan melalui berbagai saluran. Yang kedua mempunyai pengetahuan dan kemauan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Yang ketiga itu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan serta dan kegiatan sosial khususnya berkaitan dengan LSM kesehatan. Yang kedua ada masyarakat LSM atau lembaga swadaya masyarakat, yaitu yang pertama menggalang potensi untuk mengembangkan gerakan atau upaya kesehatan serta bergotong royong untuk mewujudkan lingkungan sehat. Yang ketiga ada lembaga pemerintah, lintas sektor, politisi, dan swasta. Yang pertama itu lembaga pemerintah ini peduli dan mendukung upaya kesehatan minimal dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat, serta membuat kebijakan sosial yang memperhatikan dampak di bidang kesehatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kepada petugas program institusi, yaitu mereka akan memasukkan komponen promosi kesehatan ini dalam setiap program, serta membuat kebijakan sosial yang memperhatikan dampak di bidang kesehatan. Prinsip promosi kesehatan ini terbagi 2. Yang pertama ada menurut WHO, yang kedua ada menurut Michael dan kawan-kawan pada tahun 2009. Menurut WHO ini terbagi 7. Yang pertama ada empowerment, partisipatif, holistik,
equitable, intersektoral, sustainable, dan multistrategi. Tapi menurut Michael dan kawan-kawan pada tahun 2009, prinsip promosi kesehatan ini terbagi 8. Yang pertama ada manajemen puncak itu harus mendukung secara menyeluruh dan program intervensi dan turut terlibat dalam promosi kesehatan ini. Yang kedua, pihak pekerja pada semua tingkat ini terlibat dalam perencanaan dan implementasi intervensi. Yang ketiga, fokus intervensinya ini harus berdasarkan pada faktor risiko yang dapat didefinisikan serta dimodifikasi dan merupakan prioritas bagi pekerja. Yang keempat, intervensi ini juga harus disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pekerja. Dan yang kelima, sumber daya setempatnya juga harus dimanfaatkan dalam mengorganisasikan dan mengimplementasikan intervensi. Evaluasi juga harus dilakukan di sini. Juga organisasi juga harus menggunakan inisiatif kebijakan berbasis populasi maupun intervensi promosi kesehatan yang intensif dengan berorientasi pada perorangan dan kelompok. Yang terakhir, intervensinya ini juga harus bersifat kontinu atau berkelanjutan serta didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan dan atau model yang berorientasi pada masyarakat dengan menggunakan lebih dari satu metode. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang konsep dan prinsip promosi kesehatan. Semoga materi ini bisa dipahami oleh pemirsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.